Nggak nyampe ke dalam. Nggak mau. Oh gitu. Kan ya gue penasaran nih. Ya kan. Kalau bisa kalau lu kan berarti masuki lubang anus, ya kan? Itu kan keset tuh. Iya. Bau tai gak? Enggak. Oh. Gua pakai minyak. Oh, minyak apa? Minyak jelanta kan zaitun. Minyak jelanta. Abis goreng ikan asin lu pakai. Ya anjing kagak lah. Hey yo, what's up? Welcome back my channel Frontal TV dan kembali lagi bersama gue Doski. Oke, di video kali ini gue akan membahas seorang pemersatu bangsa, tapi bahwa pemersatu bangsa itu perusak bangsa. Nah, jadi untuk kalian yang baru bergabung di channel Frontal TV, jangan lupa untuk di like, share, and comment juga. Dan jangan pernah di skip videonya ya. Pokoknya jangan di skip karena ini bakal seru banget, bakal pecah banget. Dan check it out. Yo, what's up? Kembali lagi bersama gue Doski, pastinya di channel kesayangan kalian. Nah, kali ini gue ditemani dengan seseorang, bukan pemersatu bangsa sih sebenarnya, tapi perusak bangsa lebih tepatnya. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama lu? Oke, nama asli gue Bambang Agung Rialdi. Panggil gue aja Bambi atau Bemshe. Bambi atau Bemse. Kenapa lu bisa dipanggil kayak gitu? Ya, enggak, ya itu nama itu gue aja, nama panggil aja Bambi gitu. Oh, lebih nama simpel. imut, nama imut. Nah, itu. Oke, Bambi ini Ya. sosial media mungkin? Ya, Yang mau mungkin lu share dulu sebelum kita lanjut ke podcast. IG-nya Bemshe. TikToknya Bemshe lah kayak. Nggak bisa ganti gitu, ada Bemse. Udah itu aja, pokoknya nama manja. Ya. Oke, jadi kalau malamnya dia Bemse, kalau paginya dia Bambang. Bambang. Oke, Yoi. nah Bambi ini unik banget. Gue bakalan ngupas cerita story-nya dia ya pastinya tentang cintanya ya, cintanya kepada apa nih Bim? Kepada wanita apa? Bebas. Oh. Bebas. Kalau gue bebas frontal. Ini kali mungkin ya kaum Adam lebih tepatnya. Iya, Lembutnya siap. kaum Adam ya, sebenarnya sih kasarnya lebih suka ke cowok dia. Oke, Bem, gue pengen nanya sama lu. Sejak kapan lu punya rasa suka kepada sesama jenis? Oke. Gue sebenarnya sesama jenis itu dari SMP kayaknya. SMP. Dari SMP naluri gue tuh udah menjiwai. hasrat menjiwai gue tuh ke cowok gitu. Oh gitu. Tapi pas SD lu nggak merasakan apa-apa? SD gue mau merasakan gitu. Tapi gue Tapi sange SD. SD gue belum. Oh, belum. Gue kan SD belum mandi basah. Oh iya, oke. Nah, Belum ngerti namanya biji gitu Nah, ya. itu. Oke. Lu baru merasakan di SMP. SMP tapi gue tetep masih ada suka cewek dikit-dikit, suka sama cewek Suka dikit, cewek, cuman suka sekedar. Oh gitu, karena mungkin lu rasa ngeliat mukanya kali ya, cantik nih gitu ya. Itu. Oke, itu lu bisa tahu lu punya hasrat kepada cowok gimana? Apakah tiba-tiba ada cowok yang mamerin gini kelaminnya gitu? Tiba-tiba lu digesek-gesek terus langsung Enggak, kalau horny. kalau gue enggak. tuh lebih seneng sama cowok yang mungkin apa ya, dulu badannya bagus gitu ya. Oke, awal-awal lu merasakan kalau gue kayaknya lebih suka ke cowok nih. Itu SMP kan? Nah, itu SMP. kenapa lu bisa tahu sama diri lu kayaknya gue lebih suka ke cowok? Apakah ada satu cowok yang di SMP lu suka? Ada kakak kelas gue. Oh gitu. Kakak kelas gue itu sempet dulu. Oh, kenapa lu bisa suka dengan dia? Manis, badannya bagus dulu. Anjir, badannya bagus. Emang sterak gitu? Iya, tinggi. Oh, tinggi. Tapi kan SMP pasti kecil-kecil lah. Gak bakal mungkin ada yang tapi itu pada zamannya sterak. gue tinggi. Oh, di situ Iya. lu akhirnya timbul rasa suka kepada cowok. Tapi lu ungkapin gak ke itu cowok? Enggak sih. Enggak. Kan waktu zaman SMP tuh gue masih malu-malu ya Oh, gitu masih kan. malu-malu, Iya. malu-malu tapi mau. Nah, itu. Oke, nah lebih gilanya lagi, nakalnya lu banget itu suka sama cowok di usia berapa? Kalau SMP kan pasti mungkin Oke. karena suka-suka aja kan. Ya oke. Oke, gue jujur nih ya. SMA kelas 1 ya, kelas 2 ya gue ya.
SMA kelas 1 kelas 2 Iya. itu lu udah mulai gila sama cowok. Oh. Jadi nggak gila, jadi karena apa ya? Mulai sange banget gitu. Gini loh, jadi karena gue tuh apa ya? Mungkin gue tuh kayak udahlah ini gitu ya. Nah terus gue sempet gitu kan, semua kakak kelas gue ya kan, main di toilet gitu, gue suka. Main di toilet, apa Toilet. tuh mainnya tuh? Main apa tuh? Tapi gue toilet itu gue barter, gila. Gue kan Oh, gue kan pada barter. zamannya dulu zaman SMA kan, gue kan Oke. dulu oke, Bim kenalin cewek dong, temen lu cantik. Oh Oke. iya, zaman-zaman Oke, SMA gue kenalin, lah gue ya. kenalin, tapi barter ya. Oke. Barternya gitu. itu lu dikasih cowok juga apa dia merelakan diri dia untuk sama lu? Gue sama cowok itu. Oh, yang minta cewek. Enggak, iya itu. Iya, dia Iya. dia minta cewek nih ke lu. Iya. Terus dia bilang barter lu bilang kan. iya. Berarti barternya tuh sama dia juga. Iya, Goblok. kayak gitu. Oke, itu lu main di toilet. Toilet. Oh, itu keperawanan lu pecah di situ. Tapi gue belum ngapa-ngapain. Oh, belum ngapa-ngapain. Ngapain tuh di toilet? Gue cipokan sama SP. Anjing. gitu. SP, lu tanya Itu lu nggak kegigit jembut ya? Kan SMA pasti udah ada jembut lu. Udah ada sih. Udah terus nyangkut udah. gak di gigi? Kagak Oh, lah, enggak. kagak lah. Oh, enggak. Kagak lah. Terus pas ketika lu ciuman, itu berarti ciuman pertama lu dong? Iya nggak? Apa lu udah sebelumnya udah pernah ciuman? Mungkin sama tukang ojek. SMP enggak lah. Oh, enggak, SMP, oke. SMP gue SMP. SMP udah pernah ciuman sama Ciuman, cowok. ciuman, iya. Itu di mana? Itu pokoknya ada sesuatu tempat acara bakar-bakar. Acara iya itu. Bakal di SMP udah ciuman, gue SMP Iya. masih main Itu gue. main apa ya? Ya main cewek juga sih. Wow. Nah, itu lu pas SMA lu di toilet. Iya. Ya, oke. Dan itu lu SP. Lu main SP-SP-an dia SP-in lu juga nggak? Dulu pada zamannya gue SPN dia aja. Oh, dia. Iya. Terus lu bisa ngeluarin hasrat lu pasti kayak gini, yang namanya cowok kan ada hasrat dan dia pasti pengen keluar juga kan. Kalau namanya cowok, kecuali sama Iya. cewek ya. Nah, itu buat lampiasin lu keluarnya gimana kalau lu nggak juga? Nah, itu dulu gue nggak ngerti ya kan. Akhirnya lu cokil lo. Enggak, Lu pom sambil cokil. kagak. Oh, enggak. Terus Itu gue nggak keluar. Oh, lu nggak keluar? Nggak keluar gue. Udah cukup dia, gue muasin dia aja gitu. oh gitu. Iya. Akhirnya dari situ berlanjut gak? Udah ya sekedar doang udah. Udah sekedar gitu. Ya udah. Lah, oke, itu berarti paling nakal di zaman SMA. Itu SMA. mulai nakal nih. Iya. Nah, perawanan lu pecah kapan? Peran gue ada lah. Ada ya tahun Ada. berapa lu memecahkan keperawanan lu? Ya 2012 2013 lah. 2012 2013 Iya, itu lu udah pecah pecah. perawan. Berarti kalau misalkan lu Tapi lagi itu, buang air besar nggak ngeden lagi dong, lu cuma poh poh gitu. Jadi sayang. Oh gitu. Oke Iya, oke iya. oke Iya, oke. terus? Tapi lu nggak merasa sakit? Pertama tuh awalnya sakit gak sih? Emang gue pertama sakit ya pertama itu Sakit. pertama kali gue sakit banget gila. Karena gue melakukan hal gitu karena orang gue sayang. Kalau gue nggak sayang gue nggak merasakan. Gitu. Iya. Berarti lu lebih seneng sama orang yang lu sayang Iya. daripada orang yang ngebayar lu. Iya. Karena banyak juga yang kayak maaf kata misalkan kayak bencong-bencong atau misalkan kayak yang gay gitu, ada juga yang dibayar kan. Lu gue ebol nih gue bayar. Kalau lu lebih suka sayang suka sama suka gitu. Kalau gue tulus. Oh, pantesan lu nggak ada duitnya. Nah itu kalau gue tulus. Tapi gue dulu pernah gitu kan. Hmm. Ada gadun ya, Oh, zaman gadun. tahun Oh, 2014 gadun, guys. 15. Om-om. Oke. Om-om ya. Itu gue dulu pernah ada seorang gadun bla bla bla. Dia istrinya di kampung dan dia di satu perumahan. Oke. Dan gue ketemu dan itu gue Bercinta. dari situ gue berjalannya waktu. Oke. Itu gue udah lulus SMA gue. Dan itu gue berjalannya waktu, udah di situ gue menggadun. Gue pernah simpenan gadun. Pernah. Tapi gue nggak Tapi diapa-apain. biasanya nih kalau simpenan gadun nih ya, Ah. cewek-cewek gitu ya kan kalau udah disimpan gadun,
itu tuh glowing. Lu kenapa nggak glowing? Gua, Iya. karena gua orangnya apa adanya. Gua nggak suka dandan. Oke. Jadi gua nggak suka dandan, gua real. Nah, gaya terfavorit lu ketika kayak gitu itu apa? Gua lebih suka di bawah karena gua kenapa? Di bawah. Iya di bawah. Lu ngangkang. Nah iya. Kan susah. Enggak, gua kenapa alasannya? Berarti lu kalau ngangkang begini dong. Enggak anjir. Kaki lu sampai ke belakang. Kagak lah, gua begini lah. Kan susah. Lubang anus kan di sini. Ya bisa lah. Bisa. Nggak doggy style. Kan biasa kalau kayak di film-film gitu kan doggy style gitu. Enggak, gua nggak suka pegel. Oh. Pegel. Terus lu berdua mengeluarkan suara juga dong gitu. Hah? Suara mendesah berdua. Iya, karena gitu. gue kenapa gue milih di bawah karena gue seneng ngeliat ekspresi cowok itu. Oh gitu. Kayak gitu, gua senang. Terus lu mendesah juga gitu. Ya gue desah dikit juga gue Oh, desah. gimana desah ya? Kalau gue yang gue tonton kan di film-film itu, malah serem gue nontonnya. Enggak, kalau gue pakai rasa karena gue sayang. Oh gitu, kayak gitu. Tapi enakan merduan suara cewek lah. Hah? Suara cewek. Gue bisa. Oh lu bisa Iya. mengikuti suara cewek? Iya dong. Oh, oke. Itu Iya berarti dong. di 2019 ya? Oh, lu pecah tuh perawan. Pecah. Itu sama orang gue sayang. Oh, sama orang yang lu sayang. Lu sayang. Oke, dari situ sampai sekarang masih. Udah Oh, udah enggak. Galau dong lu. Ya udah masa lalu gue. Oh, udah masa lalu. Oke. Nah, pertanyaan gue gini, ada gak sih hasrat lu untuk ke wanita? Ada sih. Ada. Jadi gini loh, apa sih ya? Karena buat gue tuh hidup adalah sebuah pilihan ya kan. Gue begini juga karena apa? Karena gue ya mungkin waktu dari keluarga gue Kurang kasih sayang. Kurang sayang seorang Oke, bapak gitu oke. kan. Jangan nangis tuh, ngelap dulu comenya itu. Terus. gue broken home ya kan. Tapi emang sebenarnya gini sih. SMP. Sebenarnya gini, kalau lu dibilang faktor keluarga, menurut gua enggak. Karena timbulnya hasrat lu kepada cowok itu ketika lu SMP. Berarti dalam artian gini, ketika lu udah lahir, Enggak. baru lahir, lu benar-benar memang kodrat lu seperti itu. Lu salah. Gak mungkin lah, sekarang lu dari SMP. men. SMP Di mana SMP Enggak, itu gini di zaman SMP gua itu zaman-zaman dimana gua baru cinta-cinta monyet gitu kan, baru ada rasa cinta dan pengen pacaran, itu SMP. enggak. Sedangkan kalau lu SMP itu udah muncul hasrat suka dengan cowok sesama jenis. Kayak berarti dalam artian lu memang ya ketika pas masih kecil memang udah ada kebiasaan atau udah ada hasrat lu dan jiwa lu memang kewanitaan. Enggak, lu salah. Jadi gue SMP itu bokap gue udah pecah, bokap gue udah selingkuh sama cewek lain. Dan itu SMP gue melihat sendiri dengan mata gue sendiri orang tua berantem, dan itu mental gue terganggu di situ. Tapi nggak berarti mental lu ke wanita, ke cowok. Enggak, karena gue butuh seorang bapak di rumah itu. Oh, jadi kalau lu misalkan ke cowok, itu lu ngerasa itu bapak gue. Dan gue butuh bimbingan. Oh, butuh bimbingan. Bimbingan seorang bapak. Oke. Sebenarnya gini sih, kalau Kayak gitu. kalau kesimpulan gue, memang lu dari kecil memang udah punya hasrat kepada pria. Kalau misalkan lu bilang buat di broken home lu rusak gara-gara keluarga, so far ketika lu dewasa, lu bakal bisa untuk berubah, dan itu nggak akan di SMP, pasti di SMA lu mulai. Karena gini, banyak banget juga cowok yang kayak gay, homo. Yang pertama faktornya dia broken home, kedua dia sering disakitin sama wanita, akhirnya dia pasrah lah, maksudnya gue udah nggak percaya lagi sama wanita, larilah ke cowok. Ada yang kayak gitu, tapi dia bisa berubah gitu loh ketika nemuin satu wanita yang benar-benar buat dia yakin. Nah, kalau yang gue lihat sih enggak gitu, memang lu dikodratkan sebagai wanita tapi dengan fisik lelaki. Kayak gitu. Iyalah, lu bisa ambil kesimpulan seperti itu. Tapi yang merasakan gue merasakan titit. Enggak. Oh, oke. Kayak gitu. Oke. Tapi ada nggak sih gini, maksud gue, ada nggak sih impian lu? Lu kan pasti punya teman cowok, lu punya teman-teman cowok, dan banyak banget teman cowok itu pacaran sama cewek juga. Maksudnya teman cowok yang normal ya. Iya. Ada nggak sih keinginan lu untuk gue pengen coba untuk punya cewek? Ada nggak? Nggak ada. Dulu pernah gue berhayal.
Dulu Gue pernah capek bayang. jadi bangsat. Gue capek bener asli. Dulu gue jadi bangsat, gue capek gila, gue disakitin. Gue pacar 5 tahun ya kan Sama cewek. cowok. Oh iya, ya lah gue kira sama Cewek gue dulu sama pernah, cowok. gue cewek dulu pernah. Paling lama sehari. 2 tahun, setahun gue pernah. Oh, 2 tahun. Tapi itu gue nggak ngapain. Oh, udah anniversary dong ya. Oke, terus akhirnya lu dulu dan sekarang ada nggak hasrat itu lagi? Gimana ya? Udah capek gitu. Udah capek. Iya, udah capek. Berarti lu tetap pengen lu mencintai sesama jenis lu. Enggak. Tetap gue dan untuk kedepannya gue pasti ada untuk kedepannya untuk gue pasti ada tiang ya kan sampai kapan ya hidup gue sampai kayak gitu. Oke. Berarti kedepannya ada lah ya harapan lu untuk mencintai wanita. Iya. Oke, gak. Nah, ada gak maksudnya tapi lu pernah gak maksudnya ML ke sama wanita gitu, pernah nyoba gak sih? Dulu. Karena cewek itu lebih enak main daripada cowok. Secara gitu ya kan, lu diciptakan berpasang-pasangan, ya kan, lu wanita diciptakan punya lobang, ya kan, lu punya ya kan, terus lu mau lebih suka ke gitu, lu nggak kebayang gitu tiba-tiba kalau lu misalkan gini, lu lagi masukin lubang anus gitu, tiba-tiba dia kentut, cowok, kalau nggak berak, kalau cepir udah gitu pas lu tarik tuh kelamin lu ada kangkung di titik lu nggak kebayangin kayak gitu apa? Ya kagak sih. Karena itu anus. Tergantung orangnya, tergantung apik kagaknya. Oh gitu. Oh jadi lu merawat. Pakai sabun sirih dong Ya lu. tetap gue merawat, gue tetap merawat gue. Jadi bagaimana gue bisa memuaskan pasangan gue. Oke. Dah. Titik mana yang bikin lu jadi horny atau sange? Apa ya? Di bagian mana nih badan lu? Bagian cowok nih. Ya bagian lu, maksudnya kan kalau cewek gini, ada cewek yang kalau dicium langsung sange, ada yang cewek yang dicupang langsung sange. Nah, lu kan sebagai ceweknya nih, ya kan, berarti lu punya salah satu titik di mana lu langsung horny ketika cowok itu nyamperin lu, misalkan cium kening lu atau apa, atau mungkin pas dipegang kuping lu udah langsung sange. Gue leher. Oh lu leher dipegang leher gitu. Apalagi di ininya anjing gue gak kuat. Gila gue gak kuat kali ininya gila. Apalagi cowok itu benar-benar gitu kan. Dikenyot lu gak kuat. Gue pernah dinyot sama mantan gue, anjir kata gue. Terus lu main kenyot-kenyotan dong? Hah? Main kenyot-kenyotan? Ya tetap gue sebagai ya gue pasrah gitu kan. Gue dinyot ini gue gila. Iya, anjing gitu suara. Begitu. Apa ya? Oke, buat terakhir gue mau ya. Wanita punya namanya maksudnya gini, bagian tubuh dia atau favorit dia yang buat dia merasa percaya diri. Contoh gini, ada cewek yang mukanya jelek tapi dia pede dengan badan dia karena body goals. Ada cewek yang dia lebih seneng kepada hidung dia karena dia mancung. Ada juga cewek yang seneng bibirnya karena bibir dia itu seksi. Nah kalau lu, bagian mana yang menurut lu itu lu tuh seksi? Karena lu ceweknya kan? Gue bukan mau jadi diri sendiri. Iya, gak apa-apa. Gue suka senyum gue. Senyum lu? Iya. Ih, gue aja jijik ngeliatnya. Enggak tahu deh. Gak tahu. Oh, lu pede gitu dengan senyum lu? Gue suka nggak tahu. Oh, jadi lu percaya diri ketika lu senyum? Bukan senyum juga sih. Gue Atau mungkin lu bangga dengan dada lu yang gede, atau bisa bangga badan lu atau apa? Ya mungkin betul bisa. Ya maksud gue pasti ada satu yang menurut lu yang Mata gue sih. Oh, mata. Iya. Di situ yang membuat lu percaya diri. Iya. Oke, berarti mata lo. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada penonton dari BMC. Oke. Untuk jangan pernah mengejudge atau apa. Mungkin lu ada pesan-pesan juga. Enggak, kalau gue orang Siapa bodo tahu amat. nanti keluarga lu pada nonton. Kalau gue orang bodo amat sih ya. Oke. Teman-teman tetangga rumah gue aja udah gue kayak gini udah bodo Iya. amat gitu kan. Gue orang bodo amat, hidup adalah sebuah pilihan. Ya Oke. udah, ketika lu nyaman dengan hidup lo, ya udah jalanin. Oke. Sebangsa-bangsatnya orang itu pasti suatu saat nanti dia akan berubah. Ya kan? Iya. Betul.
Dan oke, semua orang punya masa lalu yang pahit, Oke. baik buruknya gitu kan. Jadi gini loh, hidup adalah sebuah pilihan ya kan. Ya udah, setelah kita nyaman dengan hidup itu, ya udah jalanin. Hidup apa adanya. Jangan jadi manusia munafik. Tapi gini loh, gue bingung sama apa sih ya, homo-homo zaman sekarang ya. Pada munafik. Homo gak tuh? Ya kan? Iya, Belok-belok itu cepet pada munafik. Iya. Jadi Gue nggak tahu sih. laki banget padahal mau belok. Oh gitu. Gue pengalaman, mau cowok kayak gimana pun gue udah gue alamin. Oh gitu. Yang punya istri, yang kayak gini. Ada sih beberapa. Udah ngalamin. Iya, memang banyak kayak gitu. Gue udah dialami, misalnya udah gimana ya? Ya, udah gue. Jadi Itu ya. iya, jadi kasarnya jadilah diri lu sendiri. Nah, jadi diri sendiri, jangan pernah menghakimi orang. Jangan pernah menutupi aib lu, tapi lu Gak apa. menghakimi orang gitu. Oke. Itu paling gue nggak suka. Gue lebih suka orang yang frontal dan belak-belakan. Ya udah, kalau bisa dia homo ya homo. Betul. Kayak gitu. Betul. Jadi itu pesan-pesan terakhir lo ya sebelum lu mati ya? Enggak. Oh. Kita tetap menjadi manusia yang lebih baik gitu. Gitu aja. Tapi selagi lu nyaman untuk hidup ini, udah jalanin aja. Oke, siap. Itu ya sih guys. Prinsip gue yang selalu gue bawa adalah baik buruknya diri gue, manusia bukan hakimnya. Nah itu. Oke, jadi untuk BMC kalau misalkan emang lu udah lu menikmati dengan hidup lu yang saat ini, ya udah jalanin. Cuman intinya lu harus bisa ngontrol juga, lu harus membatasi juga dan tidak berlebihan, dan lu harus tahu lawan lu siapa, kawan lu siapa gitu, dan mereka tuh seperti apa. Jadi sih menurut gua jalanin aja sih terus. Oke, thank you Bambi ya baby. Oke, sehat selalu dan sukses buat karir. Oke, untuk kalian semua yang lagi pada nonton, jangan lupa untuk like, share, and comment. Thank you, see you.